Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah tentang manajemen resiko. Apakah manajemen resiko itu? Manajemen resiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengelola semua ketidakpastian yang berupa ancaman dengan memberdayakan semua potensi yang ada. Strateginya bisa dengan cara memindahkan resiko, kemudian juga bisa dengan cara menghindari resiko, dan terakhir memperkecil resiko atau mengurangi resiko. Sebelum kita menginjak ke manajemen resiko lebih dalam, kita akan membahas tentang resiko sendiri. Pengertian resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Resiko juga ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Resiko juga didefinisikan sebagai probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang kita harapkan. Resiko ditimbulkan dari ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti dikarenakan beberapa hal. Pertama, bisa jadi ada tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan antara awal sampai akhir, sehingga apapun bisa terjadi. Kemudian juga adanya keterbatasan informasi yang kita terima. Adanya keterbatasan pengetahuan, kemampuan atau teknik dalam pengambil keputusan. Beberapa ketidakpastian yang bisa kita klasifikasikan. Pertama, adalah ketidakpastian berkaitan dengan ekonomi. Misalnya, adanya perubahan sikap dari konsumen, perubahan teknologi, atau perubahan yang terjadi, misalnya ada resesi ekonomi. Seperti sekarang ada kondisi yang tidak kita inginkan. Ada pandemi yang cukup mengganggu sehingga ekonomi terganggu. Kemudian juga ada ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam misalnya terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, sehingga membuat aktivitas manusia terganggu. Dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh manusia sendiri. Misalnya terjadi peperangan, terjadi kejahatan, pencurian semisal, atau kejahatan yang lain yang mengakibatkan adanya perubahan atau dampak pada kegiatan yang kita lakukan, terutama proyek. Bisa juga resiko yang spekulatif, resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Misalnya resiko yang bersangkutan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar, sehingga dia berani mengambil keputusan yang cukup besar, semisal melakukan perjudian, melakukan resiko hutang piutang, dan lain sebagainya. Kita juga mengenal resiko yang lain, semisal resiko fundamental. Resiko fundamental ini resiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkannya kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya pada sesuatu, tapi banyak, misalnya resiko akibat bencana alam, sehingga dapat merubah banyak hal. Kemudian ada resiko khusus, yaitu resiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Semisal ada pesawat jatuh, kita bisa mencari tahu penyebabnya kenapa pesawat itu jatuh, atau kapal karam semisal. Kemudian ada juga resiko dinamis. Ini resiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ada ilmu dan teknologi, atau kebalikannya. Ada juga resiko statis, seperti hari tua dan resiko kematian. Resiko bisa berasal dari internal kita, yaitu resiko yang berasal dari perusahaan sendiri, seperti misalnya ada kecelakaan kerja, ada miscommunication dalam manajemen, atau manajemen yang kurang baik. Kemudian resiko juga bisa terjadi dari sisi eksternal, semisal adanya resiko pencurian, adanya resiko yang berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat. Ada juga resiko yang berkaitan dengan persaingan usaha atau persaingan-persaingan yang lain. Suatu proses dalam mengidentifikasi dan mengukur resiko serta membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan resiko. Tahap-tahap dalam manajemen resiko, pertama dengan identifikasi, kemudian analisis resiko,
Dilanjutkan dengan pengelolaan resiko, berikutnya implementasi dan manajemen resiko, terakhir dengan monitoring. Identifikasi resiko. Proses ini meliputi identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi resiko akurat dan kompleks sangat vital dalam manajemen resiko. Salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi resiko adalah dengan mendaftar resiko-resiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin yang bisa kita daftar. Kemudian, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi resiko antara lain dengan brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain sebagainya. Identifikasi resiko adalah merinci resiko-resiko yang ada sampai level yang detail dan kemudian menentukan signifikasinya atau potensinya serta penyebabnya melalui program survei dan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang ada. Resiko-resiko yang telah dirinci ini kemudian digolongkan dalam kategori-kategori. Beberapa teknik identifikasi resiko berdasarkan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Pertama dengan documentation review atau arsip dokumen. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi resiko dapat diketahui dengan mempelajari jadwal proyek, prioritas pekerjaan proyek, atau informasi lainnya. Kemudian dengan checklist analisis. Identifikasi resiko dengan menggunakan checklist analisis ini dapat mengembangkan data-data dari sejarah yang biasa terjadi pada proyek sejenis. Dan kemudian menggunakan analisis berdasarkan asumsi. Setiap proyek dapat dijabarkan dan dikembangkan berdasarkan hipotesa atau skenario dan asumsi yang digunakan oleh project team. Analisa yang didasarkan oleh asumsi adalah cara untuk mengetahui kevalitan dari asumsi yang telah mereka lontarkan pada proyek tersebut. Setelah kita melakukan identifikasi resiko, berikutnya kita melakukan analisis resiko. Analisis resiko ini adalah pengukuran resiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan kemungkinan terjadinya resiko. Penentuan probabilitas terjadinya sesuatu event sangatlah subjektif berdasarkan nalar atau pengalaman. Beberapa resiko sangat mudah diukur, tetapi juga beberapa resiko ini sangat sulit diukur dan sangat jarang terjadi. Sehingga sangat penting bagi kita, manajemen resiko, untuk melakukan dugaan-dugaan yang terbaik. Sehingga kita bisa melakukan prioritas dengan baik serta mengimplementasikannya dalam perencanaan manajemen resiko. Salah satu analisis resiko adalah dengan cara menggunakan teknik kualitatif. Analisa resiko secara kualitatif dapat memperkirakan prioritas dari resiko yang telah teridentifikasi dengan mengetahui kemungkinan terjadinya resiko tersebut, dampak yang terjadi apabila resiko terjadi. Cara yang digunakan dalam kualitatif, pertama bisa dengan memperkirakan dampak yang didapat. Yang kedua dengan cara matriks atau kemungkinan dari dampak. Yang ketiga dengan cara kita mengkategorisasikan resiko atau risk categorization. Untuk itu, maka kita perlu membuat suatu matriks penilaian resiko. Contoh seperti ini adalah contoh metrik dalam penilaian resiko. Kemudian, kita juga bisa mengukur bobot resiko dengan menggunakan tabel. Kita membobotkan dari 1 sampai dengan 5, dari skala sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi pada bobot yang kelima. Dengan probabilitas, pada skala 1, bobot pertama sangat rendah, hampir tidak mungkin terjadi, dan tidak berdampak atau dampaknya kecil. Pada skala 2, rendah, bisa jadi terjadi, kadang terjadi, dengan dampak kecil pada biaya, waktu, dan kualitas. Pada bobot ketiga atau sedang, mungkin terjadi dengan memberikan dampak sedang pada biaya, waktu, dan kualitas. Dimulai kemudian yang mulai tinggi, bobot keempat, probabilitasnya sangat mungkin terjadi dengan dampak substansial yang pada biaya, waktu, dan kualitas. Dan yang tertinggi pada bobot kelima sangat tinggi, hampir pasti terjadi probabilitasnya dengan berdampak yang mengancam kesuksesan proyek. Matriks penilaian resiko, tabel 1 peluang atau kemungkinan dengan tingkatan A, B, C, D, E.
di mana A yang hampir pasti terjadi, sedangkan E sangat jarang terjadi. Pada posisi A, hampir pasti terjadi dengan penjelasan semisal suatu kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi atau setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian kita membuat tingkatan B, mungkin terjadi. Penjelasannya adalah suatu kegiatan yang mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi. Tingkatan C atau sedang, suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Tingkatan D, kecil kemungkinannya. Tingkatan E, hampir jarang terjadi. Ini adalah suatu insiden yang mungkin terjadi, yang khusus. Kemudian kita membuat tingkatan 1-5 akibat. Dengan kriteria dari bawah, tingkatan pertama tidak signifikan. Ini tidak ada cedera, kerugian materi sangat kecil. Kemudian tingkatan minor memerlukan perawatan P3K, kerugian materi sedang. Tingkatan ketiga sedang, memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja atau hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu. Kerugian materinya cukup besar. Tingkatan 4 yang mayor, cedera yang mengakibatkan cacat atau hilangnya fungsi tubuh secara total. Tidak berjalannya proses produksi, kerugian materi besar. Sedangkan yang tingkatan kelima atau bencana, ini menyebabkan kematian atau kerugian materi yang sangat besar. Berikutnya, dari hal-hal yang terjadi tersebut, kita membuat matriks penilaian resiko dengan peluang tingkatan seperti yang ada di atas. Sebelumnya, ada peluang A, B, C, D, E, dan akibat 1 sampai dengan 5. Di sini kita melihat mana posisi yang tinggi, mana posisi yang signifikan, moderat, atau rendah. Tinggi sehingga memerlukan perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak dan penanganannya dengan segera atau kondisi darurat. Untuk signifikan, memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan atau kondisi bukan darurat. Sedangkan yang R, resikonya rendah, bisa ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku. Dampak adalah efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan suatu resiko. Dampak bisa sangat rendah hingga sangat tinggi. Dampak yang sangat rendah, biaya dana mencukupi, waktu agak menyimpang dari target, kualitas agak berkurang. Dampak rendah membutuhkan dana tambahan dengan waktu agak menyimpang dari target, kualitas gagal untuk memenuhi janji pada stakeholder. Dampak sedang membutuhkan biaya tambahan, waktu berdampak pada stakeholder, kualitas target tidak dapat dimanfaatkan. Dampak tinggi, biaya sangat besar, waktu gagal memenuhi deadline, kualitas gagal untuk memenuhi kebutuhan banyak stakeholder. Dampak yang sangat tinggi, biaya yang semakin besar, penundaan bahkan merusak proyek. Secara kualitas, proyek tidak efektif dan tidak berguna. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Pengelolaan risiko, risk reduction, disebut juga risk mitigation, yaitu merupakan metode untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Kemudian kita bisa melakukan risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya kepada pihak yang kontrak melalui asuransi, yaitu pihak asuransi. Juga ada risiko berupa risk deferral. Dampak suatu risiko yang tidak selalu konstan. Risk deferral ini meliputi menunda suatu aspek suatu proyek sehingga saat dimana probabilitasnya terjadi risikonya tersebut kecil. Kemudian risk retention. Walaupun risiko tentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun dengan mentransferkannya,
Namun, beberapa risiko tetap harus diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Sekarang kita masuk ke implementasi dari manajemen risiko, yaitu dengan memilih respon yang akan digunakan dalam menangani risiko. Implementasi yang akan dan telah direncanakan sebelumnya. Dengan cara memonitoring risiko. Kerugian membutuhkan suatu perubahan dalam perencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Untuk itu penting dilakukan monitoring. Pengawasan dan kontrol terhadap risiko. Pengawasan dan kontrol terhadap risiko adalah proses dari mengidentifikasi, menganalisa, dan merencanakan untuk risiko baru yang muncul, mengawasi risiko-risiko yang telah teridentifikasi, menganalisa kembali risiko-risiko yang sudah ada, pengawasan terhadap risiko-risiko yang telah terjadi, dan memeriksa pelaksanaan dari respon yang dilakukan terhadap risiko dan mengevaluasi keefektivitasannya. Dari penjelasan-penjelasan ini, maka pentingnya kita mempelajari risiko, baik sebagai anggota organisasi maupun pribadi. Sebagai anggota organisasi, fungsi dari mempelajari manajemen risiko adalah untuk mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian yang terjadi dari suatu peristiwa yang merugikan. Sedangkan secara pribadi, sebagai manajer risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadi sehari-hari. Manfaat manajemen risiko ini bagi perusahaan, pertama, bisa menimbulkan keyakinan kepada pemimpin sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk menganalisis, menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari. Kemudian juga bisa dapat mengurangi keraguan-keraguan dalam pengambilan keputusan yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak-pihak yang terkait. Bagi keluarga semuanya, bagi keluarga karyawan maupun pelaga dari manajerial, mampu melindungi keluarga dan kerugian yang parah sehingga diharapkan tidak terjadi peristiwa yang merugikan. Jika keluarga telah terlindungi secara memadai dari risiko, semisal kematian, kehilangan kekayaan, dia akan memusatkan perhatian dalam pengembangan karir dan investasi, sehingga akan meringankan keluarga dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian atau risiko yang bisa terjadi. Bagi masyarakat, tentunya penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindari masyarakat di sekitar perusahaan akibat huru-hara, demo yang merusak akibat pemogokan kerja, semisalnya. Kemudian juga pengelolaan limbah yang baik ini akan menghindari pencemaran lingkungan dan akan ikut memelihara ketentraman bagi masyarakat sekitar perusahaan atau sekitar proyek. Berikut contoh resiko dari proyek pembangunan. Semisal contoh proyek adalah proyek pembangunan pusat perbelanjaan. Variabel resiko yang dapat terjadi, pertama, kurangnya daya tarik investor untuk membiayai proyek. Yang kedua, adanya persaingan baru dalam usaha yang sama, semisal sama-sama pusat perbelanjaan. Yang ketiga, tidak tersedianya dana dari investor. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap pembiayaan proyek oleh pemerintah, jika itu didanai oleh pemerintah atau menggunakan dana pemerintah. Yang kelima, tingginya nilai kompensasi dalam pembebasan lahan. Keenam, ketidakmampuan investor untuk membayar pinjaman modal. Berikutnya, adanya penundaan waktu konstruksi, kurangnya dukungan dari masyarakat setempat, baik juga dari legislatif, DPR, maupun dari pemerintah atau eksekutif. Kurangnya juga pengalaman investor untuk membangun proyek yang sama. Resiko terjualnya, misalnya jumlah stan yang akan dijual kurang sehingga banyak yang kosong. Kemudian juga yang ke-11, kurangnya kemampuan investor dalam mengatur, membangun, atau mengoperasikan dan membiayai proyek yang sama, semisal ini pasar. Berikutnya, kualitas pada saat konstruksi dan pengoperasionalan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. 13, risiko memburuknya keuangan investor pada saat operasional. Dalam proyek jalan ada beberapa variabel, contoh risiko yang kemudian bisa kita lakukan respon. Pertama adalah
semisal perluasan lingkup pekerjaan, responnya dengan cara dialihkan. Keterlambatan material dari supplier, dengan cara dihindari. Persediaan material, dengan cara dihindari. Kesulitan penggunaan desain, dengan dikurangi, kita tetap menggunakan desain yang ada. Yang kelima, volume material yang dikirim volumenya tidak tepat, dengan cara dihindari. Kesulitan mendapatkan material dan peralatan, dengan dikurangi. Perubahan spesifikasi oleh owner, dengan dialihkan. Kenaikan harga material, dialihkan. Data informasi proyek tidak sesuai atau kurang, dengan dialihkan. Yang 10, manajemen sumber daya manusia yang tersedia kurang, ini perlu dihindari. Demikian manajemen risiko, kita bisa mengambil keputusan apakah kita harus menghindari, mengalihkan, atau kita mengurangi risiko yang ada. Semoga sukses dalam proyek. Saya Arif Rahmanstiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.